Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video aku. Nah, pada video kali ini aku akan membahas materi yang berjudul tentang kepemimpinan pendidikan. Sebelum masuk materi, seperti biasa, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama aku Alfia Janita Sari dengan NPM A1C024047. Aku dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, dengan dosen pengampuku Dr. Muhammad Kristiawan MPD dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Setelah menonton video nanti, jangan lupa mengisi link evaluasi yang ada di deskripsi dan juga di kolom komen. Nah, jangan lupa menyimak videonya dengan baik-baik ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian dari kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang yang ada hubungannya dengan pelaksana dan pengembangan pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan atau sekolah secara efektif dan efisien. Dan agar tujuan sekolah dapat dicapai secara efektif dan efisien, dibutuhkan kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan pendidikan adalah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien dengan cara yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan dinamis. Yang kedua, mengoptimalkan keterlibatan semua pihak. Yang ketiga, merumuskan tujuan pendidikan. Yang keempat, mengembangkan suasana kerja yang baik. Yang kelima, mengatur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Yang keenam, menyusun prosedur kerja. Yang ketujuh, menganalisis kondisi sekolah untuk menetapkan prosedur yang efektif dan efisien. Menjadi beberapa aspek, yaitu sebagai manajer kepemimpinan pendidikan mencakup kepemimpinan menyusun program, menyusun organisasi dan kepegawaian, menggerakkan staf dan mengoptimalkan daya institusi pendidikan. Yang kedua, sebagai administrasi atau kepemimpinan pendidikan mencakup kemampuan pengelola administrasi kegiatan belajar mengajar kesiswaan, ketenangan, keuangan, dan sarana dan prasarana, serta administrasi persuratan. Yang ketiga, sebagai supervisi kepemimpinan pendidikan mencakup tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada guru-guru, mengkoordinir dan meningkatkan mutu pelayanan mengajar dan memberikan informasi tentang penggambaran pelayanan guru. Baiklah, selanjutnya ada tantangan-tantangan dari kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Banyak institusi pendidikan menghadapi tantangan dalam hal pendanaan dan sumber daya yang memadai. Pemimpin harus kreatif dan inovatif dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, perubahan kebijakan. Pemimpin pendidikan seringkali harus beradaptasi dengan perubahan kebijakan pemerintah atau regulasi pendidikan yang bisa berdampak pada operasi sekolah. Yang ketiga, tekanan akademik dan kesejahteraan. Memastikan keseimbangan antara tuntutan akademik yang tinggi dan kesejahteraan siswa serta staf juga merupakan tantangan yang besar bagi kepemimpinan pendidikan. Selanjutnya, cara mengatasi tantangan-tantangan dari kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, mengatasi keterbatasan sumber daya. Yang kedua, mengelola perubahan kebijakan. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan antara tekanan akademik dan kesejahteraan. Yang keempat, mengelola registrasi terhadap perubahan. Yang kelima, meningkatkan motivasi guru dan staf. Yang keenam, mendukung inovasi teknologi dalam pembelajaran. Yang ketujuh, membangun kolaborasi yang kuat dengan pemangku kepentingan. Yang delapan, mendorong pembelajaran dan adaptasi berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan kesimpulan dari materi-materi yang telah dibahas tadi. Definisi kepemimpinan pendidikan adalah proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya, mempengaruhi orang lain untuk lebih berusaha menggerakkan tenaga dalam tugasnya, atau merubah tingkah laku mereka yang berguna mempengaruhi orang-orang untuk bersedia berusaha mencapai tujuan bersama dengan mengkoordinasikan dan memberikan motivasi terhadap anggota yang dipimpin dan dipengaruhinya.
Baiklah, itulah dia materi yang dapat saya sampaikan mengenai kepemimpinan pendidikan. Saya minta maaf bila banyak kekurangan dari video ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.